Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi. Oke, di video kali ini kita akan belajar ya gimana cara sih trading saham atau mulai investasi saham dari nol. Jadi video ini dikhususkan buat pemula banget, buat kalian yang belum mengerti sama sekali apa itu saham, tapi kalian udah ada keinginan mau mulai investasi ataupun melakukan trading gitu ya. Jadi video ini cocok banget buat kalian ya. Jadi sebelum lanjut videonya, terima kasih buat yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe ya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke. Nah, kita balik lagi ke pembahasan. Ya, pembahasan pada video kali ini bener-bener akan dibahas dari nol banget, step by stepnya. Dari mana kalian harus mulai, apa saja yang harus pemula butuhkan ya, atau apa saja yang harus pemula lakukan untuk akhirnya bisa melakukan investasi atau trading saham gitu. Jadi buat teman-teman silakan ditonton video ini sampai akhir. Jadi kita akan belajar step by stepnya. Oke. Nah, sebelum mulai ini ada beberapa media kita ya, ada di YouTube, di Tradestock, silahkan boleh dibantu di subscribe, dan juga di Instagram tradestock_id silahkan bantu di follow ya buat dapat insight atau info-info menarik lainnya seputar market. Nah, kita juga ada di channel Telegram ya, di Telegram Tradestock. Yang belum join silahkan join, di linknya ada di deskripsi. Oke. Di channel ini kalian bisa mendapatkan insight, dapat rekomendasi, dapat ya pokoknya banyak lah info-info menarik lainnya ya. Nah, oke. Kita akan mulai dari pembahasannya terlebih dahulu ya. Dari mulai karena kita judulnya tuh ngomongin trading saham atau investasi saham. Jadi sebenarnya saham sendiri itu apa gitu ya. Nah, kalau kita berpacu pada pengertian ya, jadi saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan ya, yang merupakan klaim atas penghasilan kekayaan perseroan. Jadi apa? Jadi intinya saham itu adalah bukti kepemilikan gitu. Jadi kita beli saham suatu perusahaan berarti kita beli kepemilikan perusahaannya tersebut dalam bentuk lembar saham seperti itu kan. Mungkin kata-kata saham tuh nggak asing banget buat kalian ya gitu. Jadi saham itu merupakan bukti suatu kepemilikan. Nah, saham sendiri ya, memiliki saham sama dengan kita menjadi pemilik perusahaan. Walau kita belinya hanya mungkin porsi kepemilikan kita hanya 0,00000 sekian persen ya, tapi kita sudah bisa disebut sebagai menjadi pemilik perusahaan. Contoh, kalian beli saham Bank BRI, berarti kalian sudah termasuk tuh menjadi bagian dari pemilik Bank BRI tersebut. Seperti itu. Nah, kalau di Bursa Efek Indonesia, nggak semua perusahaan itu kan bisa dibeli ya. Nah, yang bisa dibeli tuh yang biasanya belakangnya ada tulisan TBK atau terbuka. Jadi PT, misalkan PT Bank Rakyat Indonesia TBK, nah itu kan sahamnya bisa dibeli di Bursa Efek Indonesia. Tapi yang belakangnya belum terbuka berarti kan sahamnya belum, sahamnya tuh belum menjadi perusahaan terbuka seperti itu. Nah, untuk di BI kode saham sendiri itu biasanya 4 huruf ya. Ini contoh kan Bank BRI itu kode sahamnya BBRI. Ada juga Bank Sentral Asia atau BCA itu kode sahamnya BBCA. Nah, nanti untuk kode saham mungkin bisa dilihat sendiri ya seperti itu. Nah, untuk pembelian sendiri jadi kita ada minimal pembelian gitu teman-teman. Minimal pembeliannya berapa? Yaitu 1 lot. Jadi di saham itu kita main hitungannya tuh per lot gitu ya. Nah, 1 lot itu berapa? 100 lembar saham. Nah, biasanya harga saham itu per 1 lembar gitu ya. Misalkan harga saham Bank BRI itu harganya 100 gitu ya, 100. Nah, 100 itu per 1 lembar. Minimal kita beli yaitu 100 lembar. Nah, kan minimal kita beli 100 lembar. Berarti berapa? 1 lot. 1 lotnya berarti 10.000. Seperti itu ya, karena harga sahamnya 100. Tapi kalau harga sahamnya misalkan 1000, harga sahamnya 1000, kita minimal beli 1 lot 100 lembar, berarti kita harus punya uang 100.000. Seperti itu. Jadi bisa dimulai dengan di bawah 100.000 itu udah banyak banget ya gitu saham-saham yang emang di bawah harganya terjangkau gitu, di bawah 100.000. Jadi nggak usah mikir, oh saya beli saham nih harus punya uang besar gitu ya, harus punya uang ratusan juta, miliaran gitu. Enggak, di sini kalian bisa beli bahkan
hanya di bawah 100.000. Kalian punya uang 50.000, kalian udah bisa jadi pemilik perusahaan seperti itu. Oke, itu pengertian sekilas tentang saham dan penjelasannya ya. Nah, jadi saham sendiri di Bursa Efek Indonesia itu banyak banget ya, banyak banget gitu. Untuk sampai saat ini per video ini diposting ini di Agustus 2023, hampir sekitar 1.900 lebih gitu ya, pokoknya hampir 1.000 gitu ya kalau saya nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Ini banyak sekali gitu dari saham-saham yang beredar di masyarakat yang sekitar kita deh, di sekitar kita gitu ya. Bisa lihat ada, mungkin kalau teman-teman jalan keluar gitu ya, itu kan ada gedung-gedung perbankan Bank BCA, nah itu sahamnya bisa kita beli. Ada juga kompetitornya itu Bank BNI, itu bisa juga kita beli. Nah, kalau kalian mungkin suka mengoleksi atau investasi di emas Antam, nah itu saham Antam juga bisa kita beli. Terus kalian kalau belanja di e-commerce gitu ya, pakainya Bukalapak, nah itu saham perusahaan Bukalapak bisa kalian beli. Atau kalian pakainya Gojek gitu ya, dan Tokopedia, nah itu bisa kalian beli juga dengan kode GOTO. Terus ada juga perusahaan media yang di TV kalian lihat ya, SCTP gitu ya, nah itu bisa dibeli sahamnya. Banyak banget gitu. Dari properti, kesehatan, sektor finance, sektor infrastruktur, pokoknya banyak sekali yang bisa kalian beli seperti itu. Nah, jadi saham-saham ini, perusahaan-perusahaan ini sebenarnya udah nggak asing lagi buat kita sehari-hari gitu, karena kita sering lihat. Nah, karena kita sebelum mengenal investasi saham, kita biasanya cuma lihat doang, cuma menjadi penonton nih. Nah, saat ini ketika kita udah tahu gitu ya, udah tahu oh ternyata bisa dibeli loh ya, udah kita menjadilah bagian dari pemilik saham tersebut. Kita menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut seperti itu. Jadi kita nggak hanya menjadi penonton seperti itu. Nah, next. Kalau kita investasi, yang jelas tujuan kita itu mendapat keuntungan, ya kan? Udah nggak pasti semua orang mau investasi, mau melakukan suatu hal, mau investasi atau trading, yang mau diraih adalah keuntungan. Nah, keuntungannya ada beberapa macam. Yang pertama ya, keuntungan investasi saham itu bisa menjadi warisan gitu teman-teman. Nah, menjadi warisan gimana? Jadi gini, kalau kalian beli saham, misalkan kalian sudah berkeluarga ya, kita sudah berkeluarga. Nah, kita beli saham nih. Nanti suatu saat misalkan kita meninggal, itu saham tersebut bisa kita wariskan gitu ke ahli warisnya, misalkan yang ditunjuk anak kita atau istri kita atau saudara kita atau siapapun, itu terserah kalian. Nah, intinya seperti itu. Jadi saham itu bisa diwariskan. Sebenarnya nggak hanya diwariskan ya, saham biasanya juga fenomenal belakangan ini menjadi mahar pernikahan gitu. Itu banyak sekali. Itu juga bisa saham. Nah, lalu menjadi pemilik perusahaan ya sudah jelas itu ya. Ketika kita beli saham ya, kita menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Walau kita punya porsinya cuma 0,00%. Jadi jangan mentang-mentang kalian udah beli Bank BRI nih, saham Bank BRI dengan kode BBRI, misalkan 2 lot atau 1 lot gitu ya, seharga sekian gitu. Terus tiba-tiba mentang-mentang kalian udah jadi pemilik perusahaan, kalian tiba-tiba datang ke cabang Bank BRI, tiba-tiba petenteng ngomong, wah saya nih pemilik perusahaan Bank BRI. Ya nggak kayak gitu konsepnya ya, nggak seperti itu juga. Jadi porsi kalian hanya beberapa ya, hanya sebagian kecil banget kan seperti itu. Nah, lalu kalian juga bisa mendapatkan dividen. Nah, dividen itu apa? Jadi dividen itu biasanya dibagikan kepada para investor. Dari mana? Biasanya dari perusahaan yang misalkan itu biasa dibagi setahun sekali ya, atau ada perusahaan yang bahkan bagi dividen itu setahun 2 kali ya, tergantung perusahaannya. Ada juga yang nggak bagi dividen. Jadi dividen itu misalkan kita punya saham berapa lembar, nah itu ada dividen dari perusahaan. Biasanya dari laba perusahaan dibagikan kepada para investor berapa ratus miliar gitu. Nah, dari berapa ratus miliar itu nanti dibagi per lembar sahamnya, misalkan dapat berapa, misalkan dapat 100 atau dapat 50 seperti itu tergantung lah mekanismenya ya. Jadi kalian beli aja, kalian gak ngapa-ngapain, tiba-tiba saham bagi dividen, perusahaannya bagi dividen, kalian dapat uangnya masuk ke rekening kalian. Semudah itu. Lalu
keuntungan selanjutnya itu kalian bisa mendapatkan capital gain dari selisih harga beli dan harga jual. Jadi capital gain tuh gini, ya namanya selisih ya dari harga beli dan jual. Misalkan kalian beli Bank BRI sahamnya. Pada waktu itu Bank BRI misalkan kalian beli di harga 1.000. Nah, tiba-tiba dia naik sampai harga 2.000, 3.000. Nah, kalian jual di harga 3.000. Nah, itu yang namanya capital gain dari selisih. Jadi ada selisih dari kalian beli di harga 1.000 terus kalian jual di harga 3.000. Nah, itu kan ada selisih ya. Selisih hampir 2.000. Nah, itu keuntungan kalian. Nah, seperti itu. Jadi itu nggak hanya dividen, kalian juga bisa dapat capital gain. Jadi double tuh, ketika kalian dapat capital gain, kalian juga bisa dapat dividen. Nah, biasanya umumnya untuk investor sendiri, investor itu lebih condong dia mendapatkan dividen atau investasi jangka panjang ya, berapa tahun gitu ya. Mereka nabung saham rutin. Nah, yang mereka ambil biasanya itu dividen. Tapi untuk para trader yang mereka cari itu capital gain, karena trader itu nggak lama gitu ya beli sahamnya. Beli saham hari ini, ada yang jual besok, ada yang disimpan sampai 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Pokoknya nggak lama. Nah, mereka itu mengharapkan capital gain dari misalkan beli di harga 100, nanti jual di harga 200 atau 300 atau berapapun seperti itu. Intinya ada selisih dari harga beli dan harga jual. Nah, keuntungan yang terakhir, kalian bisa mengikuti rapat umum pemegang saham RUPS. Jadi sedikit info aja ya, perusahaan-perusahaan terbuka ini kan biasa mereka mengadakan rapat umum pemegang saham atau biasa disebut RUPS tahunan atau RUPS luar biasa atau pokoknya adalah RUPS gitu ya. Nah, kalau kalian punya sahamnya, kalian bisa hadir nih di RUPS tersebut. Walaupun kalian cuma punya 1 lot, itu kalian bisa hadir. Untuk mekanismenya gimana nanti mungkin bisa menghubungi sekuritasnya masing-masing seperti itu. Nah, kalian bisa hadir tuh mengikuti rapat umum pemegang saham. Jadi ya buat keren-kerenan aja ya, buat di story-story mungkin ya. Wih, ini lagi menghadiri rapat perusahaan sendiri gitu. Nah, itu kan keren ya. Nah, itu mungkin buat gaya-gayaan bisa. Atau untuk mendapatkan info lebih lanjut gitu, info yang lain-lain mengenai perusahaan yang memang sedang kita investasikan. Kita sebagai investor wajib tahu dong seperti itu. Nah, itu mungkin itu menjadi keuntungan dari investasi saham. Nah, selanjutnya yang namanya keuntungan pasti dibarengi dengan resiko, ya kan? Nah, ada untung, ada resiko. Jangan kita maunya untung doang, tapi resikonya nggak ada. Seperti itu. Nah, apa resikonya? Yang pertama, nggak mendapatkan dividen gitu. Tidak mendapatkan dividen itu, ya berarti perusahaannya memang perusahaan tidak bagus gitu ya. Ya gimana dia mau bagi dividen, perusahaannya saja mencatatkan kerugian gitu ya, nggak bisa dapat laba bersih gitu ya, nggak bisa dapat pendapatannya positif, malah minus. Gimana mau bagi dividen ke para investornya? Lalu mendapatkan capital loss. Nah, kalau tadi capital gain ya, ini capital loss tuh misalkan ya kalian beli di 100, tiba-tiba harga sahamnya turun ke 90. Nah, itu capital loss disebutnya seperti itu. Jadi kebalikannya dari capital gain. Nah, lalu harga saham itu fluktuatif. Ya memang secara jangka pendek itu harga saham itu sangat volatil, sangat fluktuatif. Tapi untuk jangka panjang, untuk tahunan itu harga saham itu cenderung lebih stabil gitu ya. Mungkin untuk 1 hari 2 hari memang sangat fluktuatif harga saham. Nah, dari fluktuatif tersebut itu dimanfaatkan untuk para trader ya. Para trader memanfaatkan jual beli di range yang lebih singkat seperti itu, memanfaatkan fluktuatif tersebut. Lalu resiko yang terakhir tuh perusahaannya delisting dari BEI atau misalkan perusahaannya bangkrut gitu ya, terus dicabut, pokoknya di delisting aja. Nah, gimana kalian yang udah beli sahamnya ya, hangus uang kalian gitu. Nah, makanya bener-bener lah memilih perusahaan, bener-bener lah menentukan sebelum kalian beli mau investasi uang kalian di mana ya, kalian harus minimal mengerti dulu, analisa dulu, wah ini sahamnya bagus enggak sih gitu, perusahaannya sehat atau enggak, seperti itu. Takutnya kalau misalnya kalian investasi langsung taruh uang banyak gitu ya, enggak cek and recheck dulu gitu ya, gimana perusahaannya bagus atau enggak, tiba-tiba perusahaannya delisting ya uang kalian habis semua, seperti itu. Nah, itu merupakan resiko dari investasi saham. Nah, selanjutnya ini adalah pilihan produk investasi ya. Jadi sebenarnya produk investasi itu banyak sekali ya yang legal gitu ya. Nggak hanya di saham, Ya ada di misalkan emas, biasanya ada emas batangan ya. Mungkin sekarang bisa nabung emas tuh digital juga ada gitu ya. Nah, terus juga bisa di sektor tanah, biasanya mungkin
untuk orang-orang kayak orang tua kita gitu ya, yang agak biasanya mohon maaf ya agak kudet gitu ya, itu biasa mereka lebih cenderung ke yang safety yang tanah yang ada bentuk wujudnya gitu kan. Kalau saham tuh kita cuma dapat lembar kepemilikan ya, nah kalau tanah tuh bener kita dapat wujudnya gitu. Nah lalu ada suku, ada deposito, saham ya, reksadana, rumah masuknya mungkin sama ke tanah, mungkin kayak properti lah ya, masih dibilang obligasi, dan ya mungkin usaha. Nah itu pilihan-pilihan produk investasi. Mungkin kalau dijelaskan satu persatu produk investasi ini sangat panjang sekali ya, tapi pada hari ini ya kita fokusnya ke saham gitu, karena sesuai judul kita gimana cara manfaatin investasi atau misalkan mau jadi trading saham seperti itu. Nah kita karena kita akan bahas saham, kita akan fokus ke pasar modalnya terlebih dahulu ya. Pasar modal. Jadi apa sih sebenarnya pasar modal itu? Jadi pasar modal adalah tempat yang mempertemukan, di garis bawah ya, pihak yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Jadi gini, mempertemukan pihak yang membutuhkan dana. Siapa pihak yang membutuhkan dana? Yaitu perusahaan. Ya, perusahaan. Lalu mempertemukan perusahaan dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Nah, mereka punya uang nih, tapi mereka bingung mau investasi di mana. Siapa? Ya kita investor gitu. Kita gitu. Nah, kita tuh masuknya ke bagian investor. Kita yang punya dana. Nah, lalu di tengah-tengahi oleh pasar modal kita atau Bursa Efek Indonesia dikenalnya ya. Nah, jadi dari kita tuh nggak bisa nih langsung beli saham ke perusahaan gitu. Misal kita tiba-tiba ke BRI, halo Mbak gitu ya, saya mau beli saham Bank BRI dong. Ya nggak bisa gitu ya. Kalian tiba-tiba langsung ke Bank BRI. Nah, harus melewati pasar modal gitu. Jadi Bank BRI, sistemnya Bank BRI harus mencatatkan mereka bisa disebut IPO ya, IPO ke pasar modal gitu, ke BEI. Nah lalu nanti investor ya beli sahamnya di sini gitu, di BEI-nya sendiri. Lewat apa? Nanti lewat akun sekuritas, nanti kita jelaskan di akhir. Nah jadi kalau kalian punya perusahaan gitu ya, misalkan kalian punya perusahaan butuh dana investasi nih, kalian butuh investor gitu ya, ya udah kalian bisa listing gitu saham kalian di Bursa Efek Indonesia. Caranya untuk IPO. Nah IPO lewat pasar modal. Nah nanti kalian akan dipertemukan oleh investor nih, orang-orang yang bakal beli saham kalian seperti itu. Oke, mungkin jelas ya pasar modal. Nah selanjutnya jadi umumnya ya, pasar modal itu sama kayak pasar pada umumnya. Apa pasar pada umumnya ya? Seperti pasar swalayan gitu ya, pasar tradisional itu sama gitu. Kok bisa sama? Kenapa? Jadi gini, kalau kita ngomongin per individu gitu ya, kita kan tuh investor ya. Investor itu kan yang punya uang. Nah berarti kan disebut sebagai pembeli ya, pembeli. Tadi Bursa Efek Indonesia itu sebagai yang menjembatani kita. Jadi tempatnya, tempat jual beli, tempat saham-saham tuh ada di mereka. Nah Bursa Efek ini kalau untuk pasar pada umumnya itu seperti lokasi pasar. Nah contoh di sini Carrefour. Nah kan di dalam Carrefour ini banyak sekali ya booth-booth atau misalkan merek-merek, pokoknya yang jualan banyak sekali gitu ya. Nah apapun ada di Carrefour seperti itu ya. Nah Carrefour ini atau misalkan hanya menjadi tempatnya saja gitu ya, sama Bursa Efek juga hanya menjadi tempatnya saja gitu. Nah nanti isinya ya dari perusahaan-perusahaan yang lain seperti itu, mirip. Nah perusahaan efek, pedagang efek sendiri sahamnya ya kalau di pasar umumnya itu ya sama kayak barang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya pasar modal sama pasar pada umumnya gitu ya, pasar swalayan, pasar tradisional itu sama, mereka tuh sama teman-teman. Mungkin kalau pasar pada umumnya ini ada bentuk wujudnya gitu ya, kita melakukan benar-benar transaksi gitu. Tapi untuk pasar modal kan untuk saat ini sudah serba digital gitu ya, apa-apa bisa cuma dari HP, kita dari mana aja udah bisa buka HP, udah bisa beli saham. Itu memudahkan kita untuk saat ini seperti itu. Nah selanjutnya apa sih sebenarnya manfaat dari pasar modal sendiri ya? Nah
Sebenarnya ada beberapa manfaat ya. Kalau manfaat dari pasar modal, yang pertama sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya, ya sudah jelas ya. Ketika perusahaan mau IPO gitu ya, ketika perusahaan mau public listing, sahamnya dijual ke masyarakat, yang mereka butuh yang namanya uang gitu. Untuk apa ya? Untuk ngembangin usahanya gitu ya. Untuk ekspansi bisa dibilang seperti itu ya. Nah, itu makanya manfaat daripada misalkan contoh mereka harus si perusahaannya meningkatkan kinerjanya gitu ya. Itu kan agak sedikit mungkin agak lama ya. Nah, kalau mereka listing di Bursa Efek Indonesia, sahamnya bisa dijual ke masyarakat. Nah, mereka langsung dapat uang instan gitu dari penjualan sahamnya. Nah, itu bisa sebagai modal kerja untuk si perusahaan tersebut. Lalu juga sebagai tempat investasi bagi para investor. Nah, untuk kita udah para investor ini bisa sebagai tempat investasi karena ya udah terjamin gitu. Di sini udah nggak usah takut kalian ya. Udah nggak usah takut kena investasi bodong gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya banyak investasi bodong ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Jadi kita bisa sebagai masyarakat, sebagai investor bisa melihat nih si perusahaan A nih kepemilikannya siapa aja sih, berapa persen dia megang sahamnya, itu bisa kita lihat karena yang namanya perusahaan publik itu bisa dilihat semua data seperti itu. Lalu salah satu industri yang terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga tercipta iklim usaha yang baik. Yang terakhir, menciptakan lapangan kerja profesi bagi masyarakat. Nah, mungkin ini salah satu yang bagus juga ya. Jadi misalkan ada yang ingin berkarir di Bursa Efek, nah itu bisa menjadi lapangan pekerjaan kan untuk para mereka. Kita sebagai investor juga bisa mendapatkan kemudahan gitu. Nah, kalau kita ngomongin struktur pasar modal gitu ya. Nah, struktur pasar modal adanya di sini. Nah, yang paling atasnya adanya otoritas jasa keuangan, mereka yang akan mengawasi. Jadi, kalau kalian yang kena mungkin tertipu atau investasi bodong di luar sana ya, memang mereka tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Seperti itu ya. Nah, lalu KSEI Custodian Central Efek. Nah, biasanya saham-saham yang kita beli itu tercatatnya di sini. Seperti itu, guys. Nah, bisa dilihat ya. Perusahaan efek, penjamin emisi, manajer investasi, perantara perdagangan efek, lalu juga lembaga penunjang, ada kustodian, badan administrasi efek, profesi penunjang, akuntan, konsultan hukum, emiten perusahaan publik, dan investor ya kita institusi seperti itu. Jadi untuk struktur dari pasar modal sendiri dari Bursa Efek Indonesia seperti itu. Nah, lalu fungsi Bursa Efek ya, fungsinya apa? Yang pertama, dia akan menyediakan semua sarana perdagangan efek. Jadi semua sarana perdagangan itu mereka sediakan gitu. Lalu membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Sudah pasti ya, kalau nggak ada peraturan ya mereka takutnya ada yang dilanggar atau seenaknya gitu. Makanya dibuatlah suatu peraturan. Lalu mengupayakan likuiditas perusahaan supaya kita belinya juga enak gitu. Kita mau beli berapa banyak pun ya likuiditasnya tersedia seperti. Nah, mencegah praktek yang dilarang, menciptakan instrumen dan jasa baru. Fungsi Bursa Efek. Nah, terus kenapa kita perlu investasi? Ya, simpel aja. Karena kita ada yang namanya inflasi. Setiap tahun tuh ada yang namanya inflasi. Mungkin kalau kita balik ke zaman 2010 gitu ya, kita bisa beli, contoh aja ya, ini contoh, bisa beli bakso di harga satu mangkok 5.000. Mungkin saat ini di 2023 harga satu bakso satu mangkoknya itu udah hampir ada yang 20.000, ada yang 15.000 mungkin ya, masih ada yang 25.000. Nah, itu kan karena apa? Karena inflasi. Semakin tahun harga-harga itu semakin naik. Sedangkan uang kita kalau kita simpen terus di bank, uang kita ya lama-lama turun. Ya nominalnya tetap gitu. Misalkan kita 2010 nabung misalkan uang kita 100.000, 2023 tetap nilainya 100.000. Tapi yang awalnya misalkan 100.000 dapat 10 mangkok, 2023 saat ini cuma dapat misalkan 5 mangkok aja. Seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena ada inflasi. Nominal uang kita tetap tapi harganya sudah berubah. Nah, makanya dibutuhkanlah investasi gitu, return investasi, capital gain ya bisa dibilang seperti itu, profitnya berapa persen kan. Ada yang menyediakan dari reksadana sendiri, ada yang 5% per tahun, ada yang 3%, ada yang 4%, ada yang 10%. Nah, itu kan harusnya sudah mengalahkan inflasi kita ya. Inflasi kita tuh mungkin terakhir tuh saya baca ada di tingkat 3%, 3, berapa persen gitu per tahun ya. Nah,
Seperti itu. Kenapa? Makanya kita butuh yang namanya investasi. Nggak bisa uang kita tuh diem terus gitu ya, atau tabung terus di bank gitu. Karena itu semakin lama akan tergerus oleh inflasi. Nah, selanjutnya kita udah ngomongin semua pendahuluan, bisa dibilang ya, pengertian. Kita mengenal dulu apa itu saham, bursa efek, pasar modal, sistemnya gimana, dan yang lain-lain itu harusnya udah ngerti. Itu udah pembukaan bisa dibilang. Nah, selanjutnya gimana? Kita udah ngerti semua nih dasarnya. Terus apa yang harusnya kita lakukan selanjutnya untuk bisa menjadi investor atau menjadi trader? Nah, ini 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, buka rekening di perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas ini apa? Nah, perusahaan sekuritas ini tempat kita melakukan aktivitas jual beli gitu. Jadi kita tadi kan saham udah ada di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, itu kita nggak bisa langsung ke Bursa Efeknya. Kita butuh perusahaan sekuritas yang menjembatani kita. Kita buka akun di perusahaan sekuritas dan nanti kita bisa jual belinya di mereka seperti itu. Oh, gimana kalau nanti suatu saat perusahaan sekuritasnya bangkrut? Nggak jadi masalah, karena kan tadi saham kita udah tercatat di KSEI tadi, KSEI. Jadi ketika misalkan suatu saat kalian buka akun di perusahaan sekuritas tersebut bangkrut gitu ya, uang kalian nggak akan hilang. Nah, di perusahaan sekuritasnya sekarang banyak banget ya, sudah 100% online pendaftarannya. Kalian cuma butuh uang deposit, biasanya itu ada minimal 100.000. Dan juga butuh yang namanya KTP dan nomor rekening ya. Nomor rekening itu ya macam-macam lah ya, ada yang dari rekening BCA, BRI, Permata, dan yang lain-lain, tergantung perusahaan sekuritasnya sendiri. Karena setiap perusahaan sekuritas tuh beda-beda syaratnya. Intinya tetap sama, KTP dan nomor rekening itu. Nah, lalu ketika kita udah kita udah buka rekening nih di perusahaan sekuritas, kita udah milih sekuritas A. Oke nih, sekuritas A cocok buat saya melakukan investasi atau trading saham. Nah, selanjutnya kalian butuh modal dong. Ya iya dong, yang namanya investor, trader itu butuh modal. Buat apa ya? Buat beli sahamnya. Kalau kita buka akun tapi kita nggak punya duit di dalam akunnya, ya gimana kita mau melakukan aktivitas tradingnya atau investasinya? Ya kita butuh modal untuk top up ke rekening dana nasabah. Nah, nanti setelah kalian buka akun sekuritas, kalian akan dapat yang namanya rekening dana nasabah. Nah, kalian top up-nya ke situ tuh, ke rekening kalian sendiri. Jadi ketika udah buka akun sekuritas, jangan mau kalau misalkan disuruh transfer di luar rekening kalian sendiri. Harusnya kalian transfer ke rekening kalian sendiri, RDN namanya. Berapa modalnya ya terserah kalian ya. Untuk yang pemula awal-awal ya usahakan pakai uang kecil dulu. Kenapa? Karena kalau takutnya misalkan uangnya langsung besar, biasanya itu akan pensiun dini duluan di market gitu. Kenapa pensiun dini? Ya karena belum ngerti sistemnya, belum ngerti cara mainnya. Mereka udah pakai uang gede dan akhirnya cut loss, uangnya habis gitu. Makin lama uangnya makin nipis. Kenapa? Karena belinya rugi terus. Nah, itu makanya modal itu harus diiringi dengan ilmu pengetahuan juga. Ketika misalkan kalian masih pemula, ya udah kalian pakai modal yang dikit dulu. Kira-kira modal yang emang kalau habis tuh hidup kalian nggak kenapa-napa gitu. Misalkan ada 100.000 atau 500.000 atau bahkan sampai 1 juta seperti itu. Nah, nanti semakin meningkat pengetahuan kalian juga semakin banyak, analisa kalian semakin jago terhadap suatu saham. Nah, boleh tuh sambil melakukan top up gitu. Nah, yang terakhir ketika rekening sekuritas udah punya, lalu kita udah top up. Nah, yang terakhir ya kita harus nentuin saham yang mau kita beli. Dengan gimana nentuinnya? Dari 900 saham yang ada ya kita analisa. Analisa itu mungkin ada analisa teknikal, analisa fundamental ya. Mungkin saat ini juga ada yang namanya analisa benermologi. Nah, untuk kalian menjadi investor atau kalian mau investasi jangka yang panjang sekali, itu kalian harus melakukan yang namanya fundamental analisis, melakukan analisa fundamental gitu, melihat laba, misalkan kinerja dari suatu perusahaan. Karena fundamental itu berfokus ke kinerja, gimana kalian membedah laporan keuangannya, melihat manajemennya, melihat prospek ke depan perusahaannya seperti apa. Nah, itu masuknya ke fundamental analisis. Tapi kalau kalian maunya menjadi trader gitu ya, trading cuma ya beli sekarang seminggu jual, beli sekarang besok jual, kalian harus yang namanya pakai TA atau technical analysis. Technical analysis itu akan mempelajari grafik, gimana kalian membaca tren, baca support resisten, indikator gitu ya. Pokoknya dan yang lain itu masuknya ke technical analysis.
Mungkin ada yang terbaru yaitu bandarmologi. Nah, bandarmologi juga bisa masuk ke sebenarnya bisa eh, eh, cenderung ya dominan digunakan ke trading gitu, untuk melihat transaksi gitu, analisa transaksi siapa yang beli saham ini, siapa yang jual, seperti itu. Mungkin di lain kesempatan ya kita bahas tiga metode analisa itu, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan kalian harus buka yang namanya akun sekuritas. Nah, kalian bisa buka akun sekuritas di Mirai Aset Sekuritas nih. Nah, Mirai Aset Sekuritas ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, jadi nggak perlu khawatir. Ya, jadi tenang aja. Ini salah satu perusahaan sekuritas terbesar juga di Indonesia ya. Kamu bisa mulai investasi dengan buka akun di Mirai Aset Sekuritas, cuma butuh KTP dan nomor rekening. Nomor rekeningnya bisa BCA, BRI, dan Sinarmas, lalu juga Mandiri itu bisa. Nah, depositnya bisa mulai dari 100.000 sampai 10 juta gitu ya. Itu sebenarnya minimalnya tuh 10 juta, tapi kalau kalian masih baru gitu ya, masih baru atau pemula itu ada promo bisa buka 100.000 kalau misalkan belum punya 10 juta. Nah, untuk pembukaan akunnya kalian wajib hubungi ini dulu ya, supaya pembukaan akunnya bisa dibantu. Kalian nggak bisa buka akun sendiri. Nah, kalian chat aja di nomor WA 085158550463. Nah, itu nomor admin kita untuk proses pembukaan akun Mirai Aset Sekuritas. Seperti itu. Nah, oke, mungkin itu aja ya. Sekian pengenalan atau belajar trading atau investasi saham dari nol banget. Tadi kita udah jelasin dari pembukaan, kita kenal apa itu saham, bursa efek, dan juga manfaatnya untuk kita, untuk perusahaan. Kita belajar apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi seorang investor ya. Itu sudah dijelaskan, tinggal apa ya, tinggal kalian eksekusi gitu. Eksekusi dari awal ya, buka akun sekuritas dulu gitu, langsung hubungi admin yang tadi dijelaskan buka akun Mirai Aset Sekuritas. Setelah itu top up dan langsung kalian pilih saham pertama. Oke, sekian aja video untuk kali ini. Silahkan di like kalau kalian suka. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, yang bantu support. Jangan lupa di subscribe. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.